Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita dikasih nikmat banyak, tapi kadang kita suka lupa. Ketika kita masih bisa duduk di sini, bukan karena kita punya waktu luang, tapi karena Allah cinta sama kita. Allah pengen kasih kita yang terbaik. Allah pengen kita selamat di dunia dan di akhirat. Makanya waktu kita yang sebentar di dunia ini, jangan sampai kita sia-siakan buat hal-hal yang gak ada manfaatnya buat akhirat kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang dengan bimbingannya, dengan tuntunannya membawa kita dari gelapnya manusia hingga menapaki jalan-jalan hidayah. Alhamdulillah. Pada kesempatan perdana ya, insya Allah nanti kita ada pertemuan yang lain lagi insya Allah. Kita membahas nikah tapi luka. Ana yakin ya mungkin ada yang jomblo ada yang gak jomblo ya. Anda tanya, apa sih hakikat pernikahan itu? Kalau kadang kita sering mendengar mengatakan bahwa nikah itu bagaikan bahtera. Perahu yang dijalani bersama, di mana suami istri saling kompak tuh, mengiringi di bawah suatu bahtera, mengarungi luasnya kehidupan dunia nih. Hingga wafat dan masuk di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu itu harapan semua orang yang menikah. Banyak yang merasa juga, ya kalau memang kerja, kuliah, kerja, nikah ya wajar Ustaz. Iya kan? Mau ngapain lagi kata mereka gitu. Biasa aja, normal aja menurut mereka. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelaskan dalam Al-Quran bahwa pernikahan ini adalah salah satu tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan dari salah satu tanda-tanda keagungan Allah, Allah jadikan pasangan-pasangan kalian agar kalian merasa tenang. Jadi di sini Allah jelaskan, ketika Allah hadirkan istri, itu biar kita tenang di rumah, Pak. Jadi kalau pulang buka pintu, lihat wajah istri kita tenang, itu nikmat dari Allah. Ada Pak orang-orang yang buka pintu, duh istriku lagi, tutup lagi sama dia keluar. Di teras aja deh katanya. Nah ketika kita melihat suami kita tenang, ketika kita melihat istri kita tenang, itu nikmat dari Allah. Enggak melulu karena cantik Pak. Cantik bisa luntur. Tenang Ustaz, ada skincare bisa luntur. Tenang Ustaz, ada filter bisa mati baterai HP itu. Di rumah mau pakai filter terus kan gak mungkin. Bang, lihatnya pakai HP aja ya Bang ya, biar gak bubar nih filternya. Enggak, Allah yang berikan itu semua. Allah yang datangkan ketenangan itu. Dan maha besar Allah yang memberikan kita kesempatan hidup dalam keadaan harmoni. Tenang, nyaman, gak mesti kaya. Tapi ketika kita pulang lihat istri kita, lihat anak kita, aduh, seakan-akan semua beban kerja di luaran tuh hilang udah semua. Itu yang Allah berikan, tanda-tanda keagungan Allah. Gak melulu gunung merbabu, gak melulu lautan yang luas. Tapi Allah berikan tanda keagungan itu di depan mata kita. Yang kadang kita suka lupa. Kadang kita suka lalai. Itulah tujuan kita menikah. Tapi afwan, maaf.
Ada kalanya ada konflik dalam rumah tangga. Ada kalanya perceraian. Bahkan bukan hanya masyarakat umum aja teman-teman yang ada konflik, ada perceraian. Kita lihat di zaman Rasulullah SAW perceraian pun terjadi. Seperti Zainab dan Zaid bin Harithah, ya kan. Rasulullah SAW sempat cerai dengan Hafsah. Tapi diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk balik lagi, untuk rujuk lagi. Di kalangan sahabat, mereka generasi terbaik umat Islam terjadi perceraian. Apalagi kita siapa? Ya kan? Kita ini receh. Nggak bisa kita merasa, wah tenang Ustaz, aneh nih. Wah. Di kalangan sahabat, umat terbaik umat Islam terjadi perceraian. Apalagi di kalangan kita. Wah enggak Ustaz, ana udah ngaji 18 tahun. Ana udah hadir daurah pernikahan berbayar. Dari yang 50.000 sampai yang 5 juta ana udah hadir semua, subhanallah. Ana udah ikut ta'aruf syar'i, ya kan? Biro jodoh ini, biro jodoh ini. Tenang Ustaz, pasti aman rumah tangga ana, pasti langgeng rumah tangga ana. Enggak. Ada kalanya pernikahan yang diawali dengan niat baik atau dengan cinta, dia berubah menjadi pernikahan yang beracun. Pernikahan yang penuh luka-luka. Dan bukan hanya merusak kesejahteraan salah satu pihak, tapi dua-duanya jadi rusak. Dua-duanya luka-luka. Dan ini dapat berdampak buruk pada siapa? Anak-anak juga kena. Lingkungan kita juga bisa kena. Makanya ketika suami dan istri mereka niatnya mau menikah, tapi karena apa? Karena ada perilaku merusak, baik secara fisik, emosional, atau psikologis, akhirnya pernikahan dijalani dengan penuh luka, penuh kesedihan. Suaminya sedih, gak tenang, istrinya sedih. Dan ini adalah apa ya? Menyebabkan stres, gak nyaman, dan kadang berujung dengan perceraian. Dan hal ini bertentangan dengan tujuan pernikahan. Ana di STDI kami dari semester 1 belajar hukum keluarga Islam. Jadi dari semester 1 tuh udah bahas rumah tangga terus. Kalau udah nikah mah alhamdulillah ya. Yang jomblo itu loh suka mewek-mewek kadang-kadang ya. Ya Allah Ustadz Arifin masa hari Jumat pagi-pagi udah bahas tentang hubungan ini gitu ya kan. Hukumnya begini-begini. Kalau udah nikah kita tinggal pulang ketemu sama istri alhamdulillah. Ini yang jomblo kusut udah. Tapi ternyata dalam keluarga itu banyak sekali. Banyak sekali yang membawa ketenangan. Banyak sekali yang menyebabkan kerusakan. Makanya ketika menikah awalnya tidak diniatkan untuk beribadah. Ini yang kadang jadi bermasalah. Di Jakarta kadang ibu-ibu. Ustadz, aneh udah nikah 18 tahun gak dinafkahin sedikit pun sama suaminya. Subhanallah ya kan. Bu kok mau sih bu? Bisa gimana Ustaz? Kita dulu bucin subhanallah. Subhanallah katanya bucin dulu. Nah ya udah ada tuh resikonya tanggung sendiri. Giliran bermasalah baru. Tapi giliran dulu nyari nggak sesuai syariat. Makanya ketika menikah itu awalnya harus nyatin ibadah. Dan ibadah pasti ada ujiannya nggak? Ada. Bagaimana kita menjalani keseharian kita dan ketika kita yakin ini ibadah, gak banyak mau jadinya. Kadang ada ibu-ibu, ana banyak kajian umahat di Jakarta, ya Allah. Ustaz, gimana caranya kalau pengen masuk surga? Suaminya diajak kan bu? Enggak usah katanya. Suaminya gak mau diajak, habis dia begitu Ustaz. Nah ini salah satu contoh yang salah. Karena pernikahan ini menjadi pernikahan yang membawa luka-luka, membawa kesedihan, membawa masalah. Bahkan mereka ingin berpisah karena itu. Salah satu ciri pernikahan yang membawa luka-luka adalah mereka orang-orang yang memiliki komunikasi buruk dalam rumah tangga.
Jadi kurangnya komunikasi yang konstruktif berujung pada pertengkaran dan salah paham. Apalagi suami pulang kerja ya kan, atau istrinya juga ada qadarullah ikut kerja juga. Suami capek, istri capek. Udah nih ngomong, ini bahasa apa nih? Bahasa perut apa ini ngomong doang. Di situ harus ada komunikasi dan kita diperintahkan menggauli atau bergaul dengan istri kita dengan baik dan bersabar atas kekurangan pasangan kita. Allah katakan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19 dikatakan, Ya ayyuhallazina amanu la yahilul lakum an tarisun nisa karhan. Jadi di akhir ayat dikatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiru, dan perlakukan mereka dengan ma'ruf. Ma'ruf apa? Sesuai urf, sesuai dengan kebaikannya. Sesuai kebaikan yang ada di masyarakat. Urfnya gimana? Kalau biasanya rumah tangga mereka istrinya masak, terus suaminya kerja, ya istrinya masak ya perlakukan mereka dengan baik. Dikatakan lanjutan ayat tersebut, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsira. Dan bisa jadi kamu tuh nggak suka dengan sesuatu yang ada pada diri istrimu. Wa yaj'allahu fihi khairan katsira. Padahal di situ ada kebaikan yang Allah siapkan. Ya kan? Kadang ya maaf, ada istri yang suka marah-marah, ada istri yang demanding, ada suami yang kayak gitu, jangan istri terus ya. Gimana menyikapinya? Bersabar. Bisa jadi ada kebaikan di balik situ yang kita nggak tahu dan Allah udah siapkan. Jangan sebentar-sebentar, udah Ustaz, tuker tambah aja, tuker tambah lagi. Seakan-akan di luar sana ada yang lebih baik dari pasangannya yang sekarang. Hati-hati, itu jebakan aja. Memang ada jaminan setelah dia berpisah dia akan dapat lebih baik? Enggak ada. Memang ada jaminan dia akan langsung dapat yang lebih baik? Enggak juga. Jadi ketika Allah telah berikan jodoh kita, Allah telah jadikan pernikahan kita, kita bersyukur dan berusaha memperbaiki diri kita dan memperbaiki diri istri kita. Itu ciri pernikahan yang membawa luka yang pertama. Yang kedua, suuzon atau cemburu atau kecurigaan yang tidak sehat. Hati-hati nih. Karena dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Hati-hati kalian terhadap prasangka. Karena prasangka itu seburuk-buruknya perkataan. Kadang suaminya pergi, ya kan? Pulangnya malam. Bukain pintu. Dari mana, Mas? Kenapa jam segini baru pulang? Baru buka pintu. Kerja, mah kerja. Enggak ada kerja jam segini. Sana tidur di teras. Waduh. Ada sohib anak mau main futsal. Tiba-tiba dia buka handphone, video call dia. Ini loh mah, lihat mah. Nih lapangan futsalnya, ini teman-temannya. Nih istrinya nggak percaya dia main futsal, subhanallah. Mesti ditunjukin lapangan futsalnya baru percaya. Dan ini nggak sehat. Lagi di mana kamu? Di parkiran. Kok nggak ada suara mesin mobil? Ya di parkiran dimatiin mesinnya. Suami nggak boleh begitu, istri nggak boleh gitu. Yang tidak sehat ya. Tapi kalau memang ada tanda-tanda ke arah yang memang buruk, boleh kita curiga, boleh kita cemburu. Tapi kalau cuma umum-umum aja jangan. Nggak nyaman buat pasangan kita kayak gitu. Sebentar-bentar ditanyain, baru kajian sebentar dilihat, Masya Allah 20 miss call. Dicariin terus coba itu. Dan ini bahaya. Ini membuat tidak nyaman pasangan di kita. Yang ketiga, ketika tidak ada dukungan emosional. Ada suami istri yang cuma hidup bersama. Mereka tidak saling menyayangi.
Mereka resmi sebagai pasangan suami istri tapi mereka tidak saling dukung satu sama lain. Pulang masing-masing dari kerja atau dari luar, pulang ke HP-nya masing-masing. Istri pegang HP, suami pegang HP, tidurnya di kasur punggung-punggungan. Sama-sama lihat HP. Dan bertahun-tahun jalan gimana itu resikonya? Istri mau curhat, udah mah aku capek. Suami mau cerita, oh udahlah Pak, besok aja. Akhirnya mereka dengan urusannya masing-masing. Gak saling support, gak bisa saling cerita. Pasangan yang ideal itu mereka dukung secara emosional. Cerita tuh, iya tadi di kantor begini, alhamdulillah Allah mudahin aku bisa ngerjain kerjaan. Oh iya iya, kadang ibu-ibu juga gitu loh Pak. Kadang kita nih laki-laki terlalu egois. Pokoknya kita yang cerita, ibu-ibu mau cerita gak didengerin. Dan kadang-kadang kalau ibu-ibu cerita kita langsung ngapain? Pak tadi ya ada orang, udah kamu iniin aja, kita kasih solusi. Kadang perempuan itu Pak gak perlu dikasih solusi. Ya gak Bu ya? Kadang cuma perlu didengerin. Oh iya iya iya. Kadang istri anak tahu tuh kalau kamu ini iya iya aja. Iya kadang kita cuma perlu dengerin aja. Sabar tuh. Taruh telinga kita tuh buat istri kita. Karena mereka cuma gak perlu dikasih solusi. Cuma pengen didengerin aja. Karena kita kan laki-laki ya. Laki-laki tuh kan kadang refleks solusi aja pikirnya biar cepat selesai masalahnya. Dan dukungan emosional ini kalau nggak ada bisa menyebabkan perselingkuhan. Kalau nggak ada dukungan emosional akan coba dia bicara ke orang lain. Suaminya akan bicara dengan rekan kantornya mungkin. Istrinya akan cerita sama siapa. Karena apa? Karena dia nggak bisa saling bicara satu sama lain. Hadirnya kita dalam rumah tangga harus mampu menjadikan tempat istri kita curhat, cerita. Memang perempuan begitu Pak, suka cerita. Sabar deh. Kadang diputer-puter ceritanya nggak apa-apa, bismillah. Yang penting dia tuh bisa mengekspresikan diri dia. Dan perselingkuhan ini maaf, nggak langsung terjadi begitu saja. Pasti ada sebab akibat. Awalnya mungkin dari DM di Instagram, ya kan? Tanya masalah agama, ini gimana? Atau follow Ustadz A, lihat komen-komennya. Nanti coba di DM, ada lagi yang ngejar, lalu saling curhat. Lalu cerita sad story ya kan? Merasa victim dalam rumah tangganya. Akhirnya apa? Berusaha cari simpati dan suami, atau salah satunya berusaha jadi a knight in shining armor, berusaha jadi pahlawan kesiangan. Aku bisa, nanti aku lindungi kamu. Nanti kamu aku ajarin agama. Dan ini salah. Enggak gitu konsepnya. Karena apa? Padahal apa yang dimiliki wanita itu dimiliki juga sama istri kita. Dan justru ketika kita menyalurkan syahwat kita kepada istri kita yang sah, kita dapat pahala. Dan maaf, kadang manusia tertipu oleh bujuk rayu syaitan. Iya kan? Nih Anda tanya, biasanya pelakor sama istri resmi cantikan mana? Hah? Mana Bu? Tuh istri resmi. Iya, sepakat kita semua tuh. Ulama semua sepakat tuh di belakang tuh. Dilihat ini kok pelakor gini banget. Istrinya luar biasa, bisa ini, bisa itu. Itulah syaitan hiasi itu. Udah gak apa-apa sebentar, gak tahu ini itu. Padahal ya pas dia udah terjadi baru dia sadar. Makanya kita harus hati-hati. Syaitan tuh, Pak, ini ada cerita buruk nih. Ada orang cerita sama Ana. Jadi dia ini punya istri, ya. Terus apa? Dia zina sama perempuan lain. Dia zina sama perempuan lain, akhirnya dia merasa bersalah. Dia nikahi istrinya yang ini, yang zinanya ini dia nikahi. Akhirnya dia ceraikan istrinya yang pertama. Istrinya diceraikan yang resmi. Udah, akhirnya dia nggak nyaman sama istri yang ini kan, karena dia merasa bersalah pernikahannya.
Sering ketemu sama mantan istrinya, dia zina lagi sama mantan istrinya, Pak. Bayangin. Subhanallah. Jadi syaitan itu bukan cuma satu kali itu nipu dia. Dibikin bolak-balik aja dia terus. Pokoknya dia jatuh dosa aja tujuannya. Dan kita jangan merasa aman. Syaitan ini pinter. Nabi Adam alaihissalam tinggalnya di mana dulu? Sebelum Allah hukum turun ke bumi. Di surga. Syaitan bujukin, ayo nih makan nih buah nih, nanti kamu kekel loh. Tertipu gak Nabi Adam alaihissalam? Tertipu. Nabi Adam alaihissalam udah lihat surga, Pak. Masih aja ketipu, diturunkan sama Allah ke bumi. Ini nabi nih, di sini ada yang nabi nggak? Kalau ada kita lapor polisi soalnya. Nggak ada, termasuk yang bicara bukan. Dan kita lebih receh lagi. Iya kan, kita nggak pernah lihat surga loh ini. Masih merasa aman? Enggak, kita jangan merasa aman. Di mana ada pintu-pintu kemungkinan terjadi dosa, maksiat, hindari, bismillah. Paksa. Al-Imam Ibnu Katsir dalam penjelasan surat Al-Hadid mengatakan kisah tentang Barzizah. Ceritanya panjang. Tentang ulama yang tertipu oleh syaitan. Dititipin wanita sama 3 bersaudara. Awal-awal apa? Naruh makanan di depan pintu. Taruh makanan, baik gak ya dia di dalam diketok. Didengar suaranya. Mulai ngobrol. Sambil ngobrol sambil ngasih makanan. Udah gitu dia dalam keadaan baik-baik gak ya? Ini 3 orang pergi nih, saudaranya si perempuan ini. Ini ulama nih Barzizah. Apa yang terjadi? Mungkin dia ini kali ya pengen lihat deh kondisinya baik-baik aja gak? Dibukain pintunya. Masuklah dia dalam ke rumahnya si wanita ini. Udah tergoda, bicara ini, akhirnya terjadi zina, hamil. Ini ulama nih. Hamil. Panik karena statusnya ulama. Gimana nanti nasibnya kalau diketahui sama masyarakat umum? Akhirnya dibunuh wanita ini. Dikubur sama dia di bawah pohon. Ulama Ibnu Katsir menjelaskan rahimahullah tentang kisah ini. Terus apa yang terjadi? 3 orang ini pulang. Pulang ditanya, mana adekku nih mana? Oh adekmu sakit, meninggal katanya sih dia. Salah satu orang dia dapat mimpi bahwa adiknya dikubur di bawah pohon. Pergi mereka menggali bawah pohon ini. Ditemukan bahwa adiknya ada di situ. Dan terbukti bahwa si Barzizah ini yang membunuh. Apa yang dilakukan? Ditangkap sama pemerintah. Mau dihukum mati kan? Akhirnya apa? Pas lagi mau dihukum mati, mau dipancung nih. Syaitan muncul nih. Kamu ini udah kepepet. Kalau mau aku tolongin kamu sujud sama aku nih kata syaitan. Lihat. Akhirnya apa? Karena panik, bingung, sujud. Selesai udah. Jadi dia meninggal dalam keadaan sujud kepada iblis. Awalnya ulama tergoda. Syaitan gak langsung bujukin dia zina, enggak. Syaitan bujuki kita tuh dari yang kecil-kecil, small things yang kadang-kadang menurut kita gak matters gitu loh. Ini sepele gak apa-apalah. Aneh kuat kok, aneh kan panitia kajian, aneh kan imam masjid. Hati-hati, jangan mudah tertipu kita. Perselingkuhan bisa terjadi di mana aja. Makanya kita sebagai seorang muslim harus godul basor, jaga pandangan kita. Jangan bermudah-mudahan. Bukan cuma hanya di tempat umum. Ingat, di saat kita berdua dengan HP kita nih, harus mampu nih godul basor nih. Jangan sampai di tempat umum, afwan, tapi giliran di HP isinya scrolling, wah na'udzubillah. Kemudian, selanjutnya adalah yang kelima, adanya KDRT. Nikah bisa menjadi penuh luka-luka. Baik luka fisik atau luka hati. Kalau kita lihat datanya ya,
Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah kasus KDRT meningkat cukup tinggi dari tahun sebelumnya. Bahkan dikatakan Indonesia mengalami darurat penanganan KDRT. Persentase kasus kekerasan yang tercatat di Indonesia 51% adalah KDRT. Dan KDRT ini kayak apa ya? Snowball, dia kayak gunung es dia. Jadi kemungkinan angkanya lebih besar lagi, karena apa? Malu kan orang mau laporin KDRT. Mau cerita sama bahkan mau cerita sama orang tua aja sungkan. Dek, kenapa mu lebam biru? Iya mah kesandung mangkok katanya. Padahal dibogem sama suaminya, subhanallah. Dan dikatakan 73% kasus kekerasan terhadap perempuan selama 2023 terjadi dalam lingkup KDRT. Kita bicara KDRT yang fisik. Jadi seorang muslim memang harus jadi lelaki yang kuat. Tapi bukan dipakai buat menyakiti keluarganya dia. Dia harus mampu menahan dirinya dari amarah. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, laisa syadidu bizur'ah. Jadi yang orang kuat tuh bukan yang menang gulet, bukan menang BJJ, bukan. Yang mampu Brazilian lock atau apa, bukan. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan emosinya ketika marah. Ketika istri bikin sayur gulai, garamnya setoples, bisa nggak tuh nggak marah? Oh enak nih sayurnya asin, asinnya pas buat sekampung tapi. Iya kan? Minum teh juga gitu. Ini teh kok gelap banget, nih teh apa kopi? Oh itu biang teh mas. Suruh minum biang teh suaminya. Harus bisa nahan amarah tuh. Jangan sampai kepanikan atau kecapean di kantor kita bawa pulang ke rumah ke istri kita. Bahkan na'udzubillah ada laki-laki yang melampiaskan marahnya kepada istrinya. Dipukulin. Bahkan ada yang kalau seorang istri mengalami kekerasan fisik ya, boleh dia meminta khulu. Karena membahayakan dirinya dan anak-anaknya. Kemudian itu secara fisik. Ada yang secara verbal, secara lisan. Jangan merasa KDRT cuma fisik ya. Verbal juga. Jadi bentuk cacian, makian, hina, mengancam, kata kasar, meremehkan, merendahkan. Ah kamu kan wong deso, mana ngerti nih mal-mal begini. Gak boleh. Kamu kan pendek. Gak boleh. Itu KDRT yang secara lisan. Ternyata secara non-verbal juga bisa KDRT. Ketika apa? Silent treatment. Paham gak silent treatment? Suaminya atau istrinya gak diajak ngomong. Berhari-hari didiemin. Ma mau kemana? Dari mana? Diam aja. Bibirnya dikunci rapat. Ini juga KDRT secara verbal. Di mana dia gak mau bicara sama sekali. Sengaja ngediamin pasangannya. Bukan tujuan untuk menghajar atau mendidik istrinya. Atau menunggu timing yang pas, bukan. Namun dengan sengaja mendiamkan pasangannya. Dan ini salah satu ciri dari orang yang NPD. Bukan MPD ya, NPD. Beda NPD sama MPD. Nah, selanjutnya KDRT yang selanjutnya adalah secara ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga secara ekonomi. Apa maksudnya? Ketika seorang suami tidak memberi nafkah kepada istrinya. Pak, kita ini yang udah nikah nih, yang belum nikah nih juga harus tekankan. Dan yang mau nikah lagi juga nih, tekankan benar-benar. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala
apakah ia memperhatikan nafkah anak istrinya atau enggak. Jadi kalau mau nikah, udah kerja, ada pendapatan, bismillah. Bukan berarti harus cukup dulu. Insya Allah Allah yang cukupkan nanti. Yang penting kira-kira bisa nih nanti. Udah anak anggarin. Yang mau nikah lagi juga gitu. Ini buat sehari-hari aja kurang mau nikah lagi. Ibaratnya kantor pusat belum beres, ini mau buka kantor cabang. Cari masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan tanya tuh kepada pemimpinnya. Bagaimana dia memimpin? Kullukum ra'in, setiap kita tuh pemimpin. Dan akan ditanya bagaimana terhadap tanggung jawab kita kepada yang kita mimpin. Lalu bagaimana kalau misalnya suami memang nggak mampu dia menafkahi? Bila dia ada uzur misalnya cacat atau sakit parah ya kan? Istri bisa minta bantuan sama saudara suami yang laki-laki. Yang merupakan ahli warisnya. Contohnya siapa? Bapaknya ya kan? Bisa juga saudara kandungnya atau sepupunya atau pamannya. Jadi kalau misalnya seorang istri suaminya nggak mampu memberi nafkah, itu bapaknya yang bisa nanggung tuh. Atau saudara kandungnya. Bukannya berlepas tangan. Makanya hubungan nasab ini bukan cuma masalah warisan aja. Tapi saling membantu, saling mengawal. Makanya dinamakan wali atau melindungi. Ketika ada seorang istri, suaminya nggak bisa nganterin, mungkin bapaknya si suaminya bisa nganterin. Ya kan? Lain kalau misalnya pelit. Ulama mengatakan gini, jika seorang wali menikahkan anaknya dengan seorang suami yang pelit, lupa, Syekh Utsaimin atau siapa yang mengatakan ini ya? Berarti dia telah memberikan 2 neraka, Pak. Dia telah memberikan 2 neraka. Jika seorang wali menikahkan anak perempuannya dengan suami yang pelit, dia telah memberikan 2 neraka. Neraka di dunia ketika hidup dengan suami yang pelit dan neraka di akhirat. Karena ketika seorang istri menghadapi suami yang pelit kan butuh apa ya? Butuh sabar, kalau sabar. Kalau enggak, dan kadang mereka harus keluar karena memang kalau enggak punya uang nafkah. Pesan anak buat teman-teman yang jomblo, ya, yang wanita ya, cari calon suami yang soleh. Karena kalau kaya doang enggak jaminan dia ngasih nafkah. Karena ibu-ibu yang tadi tuh yang 18 tahun, calon suaminya kaya Pak. Tapi kaya nggak jamin bakal ngasih nafkah. Tapi kalau soleh dia tahu tanggung jawab aneh nih mesti ngasih. Ana harus ngasih berapapun semampu ana. Ya kan? Dan perintahnya memberi nafkah semampunya ya, bukan sebanyak-banyaknya. Kalau memang semampunya segitu ya segitu yang diberikan. Karena Allah katakan dalam surat Tolak ayat 7 dikatakan liyunfiqu zu sa'atin min sa'atih wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiqu mimma atahullah. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah berikan sesuai kemampuannya. Dan bagi orang-orang yang Allah takdirkan rezekinya, ya dia berikan semampu dia. Tapi tetap memberikan. Jadi seorang suami yang memberikan nafkah, walaupun dia cuma keluar kerja di pasar sebagai kuli panggul, dia kasih uangnya kepada anak istrinya, itu lebih berkah Pak. Dibandingkan di rumah mainan HP, pakai wifi kelurahan lagi main HP-nya. Iya gratisan, itu bapak-bapak depan MPD ngapain? Numpang wifi. Iya kan? Enggak. Lebih mulia keluar, cari nafkah. Insya Allah ada rezekinya selama dia masih mau berusaha. Dan rezeki itu enggak selalu uang banyak ya, enggak selalu bentuknya nominal transferan, bukan. Tapi ketika anak kita sehat, soleh ya, suami baik, nggak neko-neko, bertakwa 5 waktu ke masjid, yang istri sering hadir kajian, itu nikmat. Yang enggak Allah berikan kepada semua orang. Ada suami istri, nih Ana cerita ini, ada yang konsultasi sama Ana, datang ketemu sama Ana. Suaminya bisnis restoran,
Omsetnya sehari 1 M. Sehari 1 M. Ini beneran 1 M? Iya bener 1 M. Sehari. Ada beberapa memang restorannya. Datang sama istrinya. Anak kira permasalahan rumah tangga, ya biasalah namanya rumah tangga kan. Baru bicara sebentar istrinya bilang, emang Al-Quran bener Ustaz? Ya Allah Akbar, ini mah bukan masalah rumah tangga ini. Ini udah masalah bab akidah ini. Suaminya diam aja malu. Jadi uang itu enggak segalanya. Lihat betapa mengerikannya rumah tangga si pasangan ini, Ana bilang. Ana bingung ini udah malam lagi, mau bahas akidah kapan kelarnya ini. Ana kira ya sabar aku, namanya suami kadang kerja. Suaminya juga katanya there is no spark in our marriage anymore katanya. Udah nggak ada apa ya istilahnya. Nah greget, nah Masya Allah. Udah nggak ada greget lagi nih di rumah tangga kami. Ana kira ya mungkin suaminya kurang ini atau enggak. Istrinya bilang, emang Al-Quran bener. Allahu Akbar. Ana bilang, ini kayak masalah kita lebih berat daripada itu. Ana bilang. Iya. Jadi uang banyak itu bukan berarti jadi pintu kebahagiaan buat kita. Tapi ketika punya istri yang soleha, suami yang soleh, anak-anak yang bakti itu nikmat yang gak diberikan kepada semua orang. Nah, menyambung yang tadi, ternyata perilaku NPD juga menjadi penyebab rumah tangga penuh luka-luka. Apa NPD itu? Ada yang tahu nggak? Ini ada hadiahnya nih. Silakan. Masya Allah. Antum udah nikah belum? Belum. Mana hadiahnya? 52 persoalan sekitar hukum haid. Oh bukan. Ini aja nih. Agar pernikahan membawa berkah. Masa dikasih hukum haid? Ini buat hadiah ibu-ibu aja nih hukum haid. Barakallahu fiik. Nah. Jadi diambil dari nama sebuah bunga nih di mitologi Yunani. Kenapa? Karena bunga ini dia selalu menghadap ke permukaan air dan terpesona dengan dirinya. Ketika ada yang suka ngaca, suka jumawa sama dirinya, hati-hati. Ini dapat menyebabkan gangguan kepribadian. Ketika seseorang memiliki pola perilaku dan merasa aku ini harus dihormati. Aku tuh harus dikagumi sama orang-orang. Dia terobsesi sama dirinya sendiri. Dan qadarullah zaman sekarang banyak orang yang terkena penyakit ini. Makanya hati-hati, enggak muda, enggak tua, enggak laki, enggak perempuan. Dan ini bahaya buat rumah tangga. Karena apa? Ketika seseorang memiliki sifat ini banyak kerusakan. Pertama kita harus tahu nih ciri-ciri NPD ini. Yang pertama, dia merasa lebih unggul, merasa lebih istimewa dari orang lain. Dia merasa the world is evolve around them. Jadi dunia ini berputar mengelilingi dia. Jadi istri tugasnya ngelayanin dia, anak-anak tugasnya bakti sama dia, orang tua ya tambahan aja, guru, pokoknya semua ini, pokoknya fokusnya tentang diri dia. Ini ciri-ciri orang NPD ini. Yang kedua, ciri-ciri orang NPD, dia merasa butuh banget akan pujian. Ingin selalu dipuji sama orang, butuh validasi. Aku bagus gak? Aku keren gak? Aku cantik gak? Hati-hati. Kadang gini, belajar bahasa Arab, baru baina yadaik, belum hatam juga, kemana-mana udah bawa kitab ulama yang tebel-tebel. Ini Majmu' Fatawa jilid 2 nih, dibawa-bawa sama dia. Dia pengen, Masya Allah udah bisa bahasa Arab. Pada baina yadaik jilid 1 aja masih, mas muka, majin siatuka, masih begitu. Kadang di foto nih kitabnya, sosok lagi belajar. Alhamdulillah bisa nih bahasa Arab. Padahal pas dilihat terbalik tulisannya. Sifat yang ketiga orang NPD, dia kurang empati. Dia nggak mampu memahami perasaan orang lain. Sehingga dia sering menyakiti perasaan orang lain.
Jadi pokoknya kalau ada masalah bukan dari aneh. Pokoknya istri atau siapalah, pokoknya orang lain lah. Pokoknya kalau ada kesulitan, ada masalah, kalian semua yang salah, ana benar. Itu ciri-ciri orang NPD tuh. Dan kadang-kadang maaf, bahasa kita playing victim. Suka merasa jadi korban. Ini kan semua emas, aku gimana? Jadi dia merasa jadi korban. Hati-hati ya, Bu, hati-hati Bu. Gak boleh kita playing victim. Yang kemudian, ciri-ciri berikutnya menganggap bahwa dirinya istimewa. Merasa bahwa dirinya berhak dilakukan istimewa sama orang-orang. Dan marah kalau gak sesuai dengan harapan dia. Mana ini karpet merah? Mana air minum kesukaanku? Mana ini? Mana air hangat buat mandi? Dia ingin diperlakukan istimewa. Ciri berikutnya, orang ini suka memanipulasi. Hubungannya manipulatif. Dia menggunakan orang-orang lain untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Contohnya, misalnya suaminya. Suaminya udah nyaman nih sama pekerjaannya. Nggak pengen apa-apa, nggak neko-neko, udah betah dia. Tenang, nyaman, nggak ada gangguan, nafkah juga cukup. Tapi seorang istri yang NPD, apa yang dilakukan? Ayolah bang, minta promosi jabatan, minta kenaikan gaji, biar bisa beli Hermes nih, belum beli Hermes aku nih. Iya kan? Masa tetangga udah pakai Hermes semua, aku masih pakai kresek Alfamart. Gratisan lagi. Ingin supaya suaminya gajinya naik, nanti dia bisa naik juga status sosialnya. Hati-hati. Karena orang yang, dan NPD ini bisa salah satu bisa dua-duanya loh. Satu aja udah ngeri, apalagi dua-duanya. Masing-masing playing victim, bisa nggak? Bisa. Masing-masing pengen dianggap istimewa, bisa nggak? Bisa. Kamu kan udah aku nikahi, kamu kan udah aku kasih mahar, kamu pelayan aku, subhanallah. Istrinya disuruh-suruh, suaminya pulang ke rumah kakinya dilurusin aja. Pokoknya sepatu copot sendiri. Pijitin. Ambilin air. Subhanallah, bukan begitu rumah tangga Islam. Dan ini bahaya. Akhirnya apa? Tegang nih rumah tangga. Istri gak nyaman atau sebaliknya. Apalagi kalau misalnya suaminya NPD. Istri mau curhat, kira-kira dibilang apa sama suami? Udah lama aku capek nih, besok-besok aja. Maksudnya apa? Biar gak usah cerita udah. Karena dia gak ada waktu buat dengerin istrinya. Karena dia pengen, it's all about me. Pokoknya kalau aku mau cerita kamu harus denger. Tapi kalau kamu cerita, Afwan ya, Ana gak ada waktu. Istrinya minta pijitin, boro-boro. Kamu mijitin aku aja. Aku kan yang cari nafkah, aku yang capek. Dipikir ibu-ibu di rumah gak capek, capek gak Bu? Capek. Ana pakai jam yang ada stepnya ya, istri Ana juga pakai di rumah. Ana yang keluar dia lebih banyak ribuan stepnya daripada Ana. Lebih banyak langkahnya. Masa sih Ana bilang, perasaan Ana yang kerja kok dia yang lebih banyak. Dia naik turun ini, dapur anak ini. Jadi bapak-bapak jangan ngerasa ketika kita kerja di luar kita lebih capek daripada mereka. Enggak. Bisa jadi mereka lebih capek. Tapi memang beda. Dan masalah yang lain yang kadang suka timbul merendahkan pasangan. Menganggap pasangannya enggak cukup baik. Atau enggak pantas mendapatkan perlakuan atau pujian. Contohnya gini, misalnya istrinya NPD. Ini anak kasih contoh bolak-balik aja, biar nggak terlalu tendensius kepada istri atau kepada suami. Contohnya misalnya gini, suaminya tuh udah ngasih nafkah yang cukup, rumah nyaman walaupun ngontrak. Istrinya ngeluh, rumah panas nih, nggak ada AC, nggak ada mesin cuci. Gimana nih? Kurang. Kamu sih kerjanya kurang semangat.
Kamu sih skillnya kurang. Makanya ini adalah masalah yang timbul kalau misalnya jangan sampai kita memiliki sifat-sifat NPD ini. Dan ini bertentangan dengan konsep keluarga Islami. Dan ketika ini terjadi apa? Akhirnya perasaan terabaikan. Perasaan yang menjadi sebab tenangnya seorang suami, seorang istri itu terabaikan. Mereka menjadi enggak tenang. Mereka bersifat ingin melakukan kerusakan. Ketika mereka tersakiti, mereka ingin ngerusakin balik. Dan ini ketika sudah mulai saling menyakiti, rumah tangga mulai bermasalah. Karena apa? Karena mereka udah tujuannya bukan cari solusi. Tapi tujuannya bagaimana caranya biar dia merasakan sakit yang sama dengan aku. Karena dia udah menyakiti aku bertahun-tahun. Dan ini memang bukan perkara yang mudah. Dan ketika seorang suami atau istri memanipulasi dan berusaha mengontrol pasangannya, muncul yang namanya perilaku gaslighting. Ini memang istilah-istilah zaman now nih. Ada yang tahu nggak gaslighting? Wah, antum lagi yang lain dong. Ibu-ibu ada mic gak? Nggak ada ya? Biar dapat hadiah yang sekitar hukum haid nih. Masa bapak-bapak yang kasih istrinya yang bisa? Tahu nggak nanti? Apa gaslighting? Angkat tangan aja ada panitia. Baik, skip dulu ya. Jadi gaslighting itu dia apa? Dia memanipulasi emosional. Menciptakan persepsi yang pasangannya bingung di akhirnya. Akhirnya ganggu kewarasan pasangannya. Itu bisa bayangin gak? Ganggu kewarasan pasangannya. Jangan ngerasa aman nih. Kalau kita jadi orang yang cari pembenaran, suka playing victim, ada ancaman berat nih. Karena dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dikatakan la yadkhulul jannah jibbun. Tidak akan masuk surga orang yang suka bohong. Hibbun afwan, hibbun bukan jibbun. La yadkhulul jannah hibbun. Tidak masuk surga orang yang suka bohong. Jadi ketika dia playing victim, sebenarnya realitanya nggak seperti itu. Tapi dia bikin skenario aja biar kesannya apa? Kesannya dia yang benar. Istrinya yang salah. Kalau misalnya istrinya, Mas kamu kenapa sih nggak pernah perhatikan aku? Kamu nggak pernah beliin aku make up misalnya. Terus si suami yang gaslighting nih bakal bilang, itu perasaan kamu aja. Karena aku sering beliin, kamu aja lupa. Ada beliin zaman mahar dulu dibeliin. Seserahan doang itu. Iya kan? Atau itu kan cuma di pikiranmu aja. Gak mungkin kayak gitu kok. Aku suami yang baik kok. Hati-hati. Itu gaslighting tuh. Si istri akhirnya jadi bertanya-tanya. Iya ya, kayak bener juga. Akhirnya apa? Ya udah, lewat. Akhirnya ini istri bisa jadi gak waras loh kalau ketemu suami yang kayak gini. Iya, karena realitanya diputar balik sama suaminya dengan kemampuan kata-katanya dia. Dia sering nyalahin pasangannya. Dia istrinya playing victim, dia playing victim juga. Akhirnya udah, realitanya yang kabur semua. Gak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ada juga yang begini caranya mereka. Diisolasi pasangannya. Udah ya, kamu jangan ke kajian di sini ya. Kamu kalau ke kajian itu kamu jadi nanti malah kamu jadi ngelawan aku kata dia gitu. Seakan-akan si istri ini ketika belajar agama menjadi orang yang gak patuh sama suaminya. Ini skenario yang dibuat-buat aja. Udahlah kan sholat sunnah itu kan kamu lebih wajib bakti sama aku. Dibandingkan sholat sunnah kata dia. Pakai dalil lagi. Udahlah kamu gak usah sholat sunnah, kamu bikinin aku aja nih makanan semua. Dan ini ada perilaku yang salah. Dan yang paling bahaya adalah ketika dia membuat pasangannya ragu sama diri sendiri. Teman-teman bisa bayangin, kalau kita punya pasangan yang suka melakukan gaslighting kayak gini, akhirnya apa yang terjadi? Bisa jadi gak waras loh tuh. Jadi gangguan jiwa.
Karena apa? Realitanya sering diputar balik. Mas, kamu kok gak pernah jemput aku kerja? Kan sering dulu, padahal gak pernah emang. Udah lama, gak usah. Kan aku sering bantuin kamu yang lain. Kenapa sih kamu harus pakai minta dijemput segala? Padahal kan, ya insya Allah aku jemput. Kemarin maaf ya, bisa gitu kan sebenarnya solusinya kan. Iya nih, lagi banyak kerjaan di kantor nih, insya Allah mulai ke depan nanti aku jemput ya. Udah kamu tunggu aja di situ. Kan bisa gitu. Tapi kan ini enggak. Karena dia NPD, dia merasa gak mungkin mau disalahin, akhirnya udah jadi korban tuh pasangannya. Begitu juga bisa ke suaminya. Dan lalu bagaimana cara kita mengatasi hal ini? Mungkin ini sebagai penutup ya, sebelum kita tanya jawab ya. Gimana cara kita mengatasi? Yang pertama, boleh dicatat nih. Terimalah pasangan kita apa adanya. Cara mengatasi biar nikah kita nggak penuh luka-luka. Ketika kita menikah, Allah takdirkan jodoh kita, kita terima pasangan kita apa adanya. Karena memang seperti itu kondisi pasangan kita. Ini bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti takdir Allah adalah yang terbaik buat kita. Yang kedua, kita mesti sadar bahwa kita manusia punya kekurangan. Dan pasangan kita pasti punya kekurangan. Kedua, sadari bahwa setiap manusia punya kekurangan. Bisa kita punya kekurangan, bisa pasangan kita punya kekurangan. Bismillah. Yang ketiga, ketahuilah bahwa setiap problem itu biasanya ada awal permulaannya. Contoh, ketika kita tahu nih, oh ini ciri-ciri yang disebutkan Ustadz ada pada suami anak, ada pada istri anak, misalnya. Kalau nggak ada, alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Tapi kalau ada, kita harus tahu kenapa dia bersikap berkepribadian NPD. Misalnya nih, bisa jadi di masa kecilnya dia kurang diapresiasi. Atau kurang dipuji sama orang tuanya. Bisa jadi. Atau kebalikannya. Jadi enggak melulu kurang dipuji ya. Sering dipuji pun bisa jadi menyebabkan perilaku NPD. Oh kamu pinter ya nak ya, kamu ini ya, dipuji terus. Pas dia udah menikah, kok enggak dipuji-puji nih sama pasangan. Kok enggak ini, kok enggak itu. Mulai dia mencari cara agar dipuji. Atau memang enggak pernah dipuji, orang tuanya dulu cuma nyuruh-nyuruh aja. Ini menyebabkan dia haus akan pujian. Dan tentu dia akan berusaha mencari dari pasangannya. Jadi kita mesti nasihati mereka dengan sabar. Beritahu bahwa perilaku mereka itu enggak benar. Ya. Jadi kalau misalnya ada suami atau istri yang NPD, kita kasih tahu, Mas, ini perilaku bukan perilaku yang baik loh. Ini sesuai seperti karakternya seorang NPD. Ini adalah disorder atau kelainan atau kondisi penyimpangan yang perlu dicari atau diperbaiki solusinya. Dicari solusinya, diobatin. Mungkin tidak pakai obat, tapi bisa jadi dengan perkataan, dengan nasihat, dengan diskusi, dengan belajar agama tentunya. Dan nasihat terbaik adalah dengan belajar agama.
Ketika kita belajar agama, kita tahu nikah kita ini ibadah. Ibadah yang berjalan sepanjang umur hidup kita selama kita masih dalam pernikahan. Jadi jangan semenjak nikah niatnya karena pengen lebih duluan nikah. Jangan nikah karena alasannya semua adik-adik udah nikah duluan. Jangan nikah alasannya karena ya emang kalau habis kuliah ngapain lagi kalau udah kerja kalau nggak nikah. Enggak. Nikah itu ibadah. Dan ibadah terpanjang. Kalau sholat qobliyah subuh berapa lama sih? 2 rakaat. Paling lama 10 menit ya. Kadang-kadang 3 menit selesai kan? Karena dipasin sama jam. Tapi kalau nikah semenjak kita ijab kabul tuh sama wali, itu mulai jalan meteran ibadah kita. Ada susah, ada seneng, ada bahagia, ada kecewa. Ketika kita sadar pernikahan adalah ibadah, kita tahu pasti ada masyakoh, ada kesulitannya, ada ujiannya. Dan bukan kenapa kita yang diuji, tapi bagaimana kita menyikapi ujian itu. Apakah kita sabar, apakah kita doain, atau kita langsung udah bendera putih aja deh udah nyerah. Enggak. Ibadah pasti ada ujiannya. Dan sudah sepatutnya bagi yang belum nikah, kita pelajari, kita pahami. Jangan sampai kita menjadi pelaku. Karena mungkin kita bisa jadi korban dalam pernikahan. Tapi bisa juga kita pelaku ternyata selama ini, nauzubillah. Makanya seharusnya hikmah yang kita ambil dari kajian ini adalah kita paham. Dan tidak membawa sifat-sifat yang menyebabkan pernikahan kita penuh luka. Cara tahunya gampang, tanya sama pasangan kita. Apa sih kekuranganku? Karena dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan orang yang terbaik, yang paling baik adalah orang yang paling baik sama istrinya. Kalau di kantor baik gampang, di kantor sebentar. Sama atasan sama ini, sama temen nongkrong lebih gampang lagi. Karena ketawa-ketawa doang isinya. Tapi sama istri kita bisa sabar, bisa enggak emosi, bisa kerjasama, bisa dukung emosional, itu baru orang yang terbaik. Jadi buat yang mau nikah lagi Pak, tanya sama istri, minta sama istri. Kalau dia udah approve, udah oke, bismillah ayo kita cari. Nah itu lain cerita. Kalau masih, jangan ada istri, udah ketahuan. Nah jangan deh, itu kurang laki bro. Ya, makanya dari situ kita bawa nih bekal ini agar kita tidak menjadi pelaku NPD atau yang menyebabkan rumah tangga kita bermasalah dan akhirnya berakhir dengan perceraian. Syaitan seneng Pak kita cerai. Bahkan itu tujuan mereka. Karena apa? Kalau nikah insya Allah akan lahir anak-anak Islam. Yang mungkin ada yang jadi ulama, ada yang orang bermanfaat buat agama. Kalau cerai siapa yang mau lahir? Iya kan, bahkan Rasulullah SAW bangga dengan umatku yang memang banyak anaknya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin gitu ya yang bisa disampaikan. Mungkin kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Barakallahu fiik. Ada Baik. hadiah nih buat dua pertanyaan pertama. Iya, baik. Terima kasih jazakallah khair Ustadz atas nasihat-nasihat yang sungguh sangat berharga bagi kita semua. Sudah ada beberapa pertanyaan. Waktu kita jam 11:03, kita sudahin jam 11:18. Jadi masih ada sekitar 15 menit lagi Ustadz ya. Kita bacakan yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, bagaimana seharusnya sikap istri ketika suami selingkuh dan sangat ingin menceraikan saya? Saya udah berusaha mengingatkan, ajak obrol, tapi tetap suami udah nggak mau hidup bersama lagi. Saya udah melakukan ikhtiar segala macam, tapi malah membuat dia semakin menjauh. Dia bilang sudah tidak ada cinta, tidak sejalan dengan saya, tapi dia tidak pernah mau membahas masalah ini.
Saya sudah selalu memaafkan meski dia tidak pernah meminta maaf. Malah sering playing victim dan manipulasi. Apa yang harus saya lakukan lagi ketika suami tetap selingkuh meski dia tahu itu salah dan tetap ingin menceraikan saya? Mohon nasihat dari Ustadz. Masya Allah. Semoga ibu yang diberikan ujian ini diberikan kesabaran. Ini bukan perkara yang mudah. Dan memang zaman sekarang nggak jaminan mau jenggotan segini, tapi kalau selingkuh, selingkuh aja. Dari DM, dari ini, follow Ustadz ini, itu. Nah, lalu bagaimana menyikapinya? Kita perintahkan dia untuk bertaubat suami. Kalau dia masih jatuh lagi, kita bilang kan, kita lapor sama orang tuanya. Biar kalau kita nggak bisa nasehatin, kita kasih tahu orang tuanya. Kalau dia masih melakukan hal-hal yang sama, ittaqillah. Kita nikah secara resmi, kita datang ke pengadilan agama secara resmi. Karena perselingkuhan ini dosa besar. Dan dibenci dalam syariat kita. Karena dalam maqasid syariah ada hifdzun nasab, jadi menjaga nasab. Ketika ada perselingkuhan ini apa yang terjadi? Ini bisa nggak ketahuan nih kalau misalnya hamil anaknya siapa. Dan kita jangan bermudah-mudahan dengan perkara selingkuh. Karena selingkuh itu apakah cuma sampai, kita nggak tahu level semana selingkuhnya. Ya kan? Apakah dia benar-benar berzina atau enggak. Makanya nasihat anak, lapor sama orang tuanya, lapor sama pengadilan agama. Dan selalu memohon kepada Allah agar kemudahan. Karena ini bukan perkara yang ringan. Dan seorang muslim tahu bahwa perselingkuhan adalah dosa besar. Dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jaga kita semua dari anggota rumah tangga yang melakukan selingkuh. Nauzubillah. Amin. Kami bacakan lagi ya Ustadz ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon nasihat untuk saya Ustadz, agak panjang ya Ustadz. Selama belasan tahun menikah, saya hanya mendapatkan nafkah makan dan pakaian baju atau lebaran 1 tahun sekali. Adapun nafkah papan dan tempat tinggal, kebutuhan kesehatan dan lain-lain tidak ada nafkah dari suami. Saya tahu pasti bahwa suami bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Saya sudah mencoba berbagi cara komunikasi tentang hal ini, namun belum ada hasilnya. Selama ini suami mengalokasikan sebagian besar uangnya untuk investasi dan pendidikan anak, yang menurut saya sebetulnya masih bisa menyekolahkan anak dengan biaya yang lebih murah, dengan kualitas pendidikan agama yang masih sama baiknya. Curhat. Mohon nasihat. Nah, Masya Allah. Jadi ketika dikatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ketika memperlakukan wanita dengan baik, itu bukan cuma sekedar sandang, pangan, papan. Karena kebutuhan wanita zaman sekarang lebih banyak dari itu. Skincare, ya kan, make up. Gimana istrinya akan terlihat cantik di rumah di depan suaminya. Kalau make up aja nggak dibeliin. Make up bukan buat dipakai keluar, buat dipakai di depan suaminya. Dan ini adalah perilaku yang salah. Karena apa? Dan bahkan dalam hadis dikatakan ketika memiliki seorang suami yang pelit, sebagaimana Hindun binti Utbah yang mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa suamiku ini Abu Sufyan pelit. Jadi kalau memang kita boleh ada kebutuhan, boleh kita ambil sebatas yang memang kita perlu. Tanpa diketahui olehnya. Ambil yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik. Yang cukup ya Bu ya. Bukan cukup buat beli tas, bukan cukup buat healing, bukan. Tapi kalau memang kita butuh buat make up, ambil udah bismillah. Nah, lalu bagaimana? Dinasehatin. Kita kasih tahu, ada jaminan nggak kalau dimasukkan ke sekolah yang ini itu akan menjadikan anak yang soleh? Ada jaminan nggak? Nggak ada. Tugas mendidik anak kita ada di kita, bukan di sekolah. Sekolah cuma ngebantu, asisten. Tetap aja kita sebagai orang tua harus jadi teladan. Anak suruh ngapalin Al-Quran 30 juz. Ibunya lagi nonton drakor nih season 8. Waduh. Tarstat. Hyun lagi cantik, lagi ganteng-gantengnya nih. Hyun lagi. Gimana mau ini? Anak suruh ngapalin Quran.
Emaknya nonton, bapaknya nonton bola. Wah nih AF23 seru banget ini. Udah kamu ngapalinnya? Ntar abah nonton bola dulu. Anak bakalan bilang, loh bapak enak-enakan, aku suruh sampai jungkir balik suruh ngapalin Quran. Enggak, kita ngasih contoh. Ngasih contoh aja belum tentu. Kita lihat Nabi Nuh alaihissalam. Gimana coba? Dakwah 950 tahun. Anaknya apa? Diajak naik ke Bahtera nggak mau. Anak di sini aja. Nggak sampai sini kok airnya. Coba lihat itu. Anaknya Nabi aja bantah. Apalagi kita. Yang masih perlu banyak belajar agama. Yang masih perlu banyak sabar. Nggak mudah memang, tapi ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah ada ganjarannya buat kita. Dan sabar, jangan pengen instan, cukup mie rebus saja yang instan. Ya baik Ustaz, kita lanjut ya. Nah, Mungkin ini pertanyaan yang terakhir, yang dua bertanya tadi ini ada nanti menghubungi panitia ya, ada hadiah dari Ustadz Habib. Kemudian kita bacakan dari pesan singkat WhatsApp. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz, sejauh mana batasan kita dalam menasehati teman? Kita sudah, maksud kami ulangi, sejauh mana batasan kita dalam menasehati teman kita agar tetap menutup auratnya. nah. Posisi dia mengalami perceraian karena suaminya selingkuh. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk memposting dirinya dengan tidak lagi menggunakan khimar dan juga cadar. Auratnya terumbar. Dengan posisi teman saya ini memiliki ADHD. Wah banyak istilah ini ya yang baru hari ini ya. Apa ini ADHD ya? Tidak dijelaskan. Mohon yang menulis kalau mendengarkan tolong diberikan singkatan ADHD ya. ADHD akut dan sedang dalam masa pemulihan. Namun qadarullah suaminya justru selingkuh. Sehingga dia merasa sangat kecewa. Sudah yang kedua kalinya. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya sikap yang saya lakukan terutama terkait menasehati untuk tetap menutup auratnya. Terima kasih Ustadz atas nasihatnya. Barakallahu fikum. Wah, barakallah. Panjang banget ini ya. Iya, Agak ini lupa memang juga nanti tugasnya. jadinya. Ya, intinya gini. Ketika rumah tangga mulai terjadi permasalahan, ketika kita dizolimi, bukan kita balas menzolimi atau bahkan kita melanggar syariat. Ketika seorang istri, suaminya selingkuh, itu kan ujian. Ujian apakah dihadapi dengan melanggar syariat? Enggak. Jadi ketika Allah uji seseorang, itu adalah bagaimana sikap kita terhadap ujian itu. Dikatakan dalam hadis iza ahabballahu biqaumin ibtalahum, jika Allah sayang sama satu kaum, Allah cinta sama satu kaum, Allah uji dia. Faman radiya falahu ridha, siapa yang ridho sama ujian Allah, Allah ridho sama dia. Waman sakhita falahu sud, jika dia murka, dia enggak terima, maka Allah murka sama dia. Nah, ketika diuji dengan seperti itu, bagaimana menyikapinya? Apakah dengan dia merasa, wah kadang maaf ya, ini efeknya juga karena minim ilmu agama. Akhirnya dia apa? Oh dia selingkuh nih, aku mau balas dendam aku buka ini semua. Kita sebagai teman wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan dalam hadis dikatakan apa? Jika dengan lisan, mampu dengan lisan, jika mampu dengan tangan, jika tidak mampu dengan hati, dengan doa. Lalu bagaimana? Ya karena kita, yang wajib itu kita dengan lisan kita sampaikan. Jangan, kamu nanti nyesel. Sekarang kamu mungkin bisa buka, tapi ini foto nggak bakalan hilang. Kamu udah meninggal aja mungkin masih ada nih foto. Iya kan? Bagaimana nanti kalau kamu sudah pakai balik lagi, sudah bertobat kepada Allah. Susah ngapusnya. Kita lihat orang-orang terkenal, artis-artis, mereka menangis, minta dihapus itu gambar-gambarnya dia yang dulu. Di saat dia masih jauh dari Allah.
Iya kan? Dan berat. Kadang ada copyrightnya, udah dibeli sama production house, udah dibeli sama stasiun TV, udah nggak bisa apa-apa dia. Nah kita jangan buka pintu itu. Makanya kita nasihati mereka dari segi akal aja. Karena kadang mereka dinasihati dalil, wah ngegas lagi nanti. Jangan rambut kamu dilihat, setiap helai rambut kamu di neraka nanti. Ah, kamu ngoceh aja kata temennya gitu kan. Enggak. Orang kayak gitu dia lagi bermasalah, kita rangkul, kita deketin. Jangan dijauhin, dinasehatin. Karena bukti sayang kita sama dia. Bukannya kita malah hujani dia dengan dalil-dalil yang menyebabkan dia malah tambah menjauh. Dan yang bertanya lebih tahu gimana cara approach-nya sama temennya itu. Apakah diajak sambil ngopi, sambil ngeteh, ngobrol. Enggak harus datang ke masjid terus di, Ustadz tolong nasihatin nih Ustadz. Agak sesat kayaknya dia Ustadz. Enggak gitu konsepnya. Kadang dakwah fardiyah itu seperti yang dicontohkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu secara personal itu lebih dapat dibandingkan ustadz ngomong di mimbar. Karena apa? Karena ada personal attachment gitu kan, karena ngerasa deket. Kalau udah deket kita ngomong apa aja bisa. Udahlah jangan kayak gitu, gini-gini. Walaupun kita nggak ngomong dalil satu pun kita nggak omongin. Iya kan? Tapi karena memang kita peduli dan kalau kita keluarin dari hati, nyangkut juga di hati dia. Para ulama mengatakan begitu. Kadang kalau kita dengar ceramah atau kajian, kok nyangkut ya di hati. Karena memang dia ngomongnya dari hati. Nah kalau kita ngomong sama teman kita, kalau dari hati kan enak gitu kan. Dia juga bisa nerima. Dibandingkan nih, lihat nih video Ustadz. Jebret dikirimin 5 video aja. Ini kapan mau dilihat oh. Belum juga beli paketan kata dia. Nggak bisa kita cuma ngirim modal link-link video YouTube, nggak bisa. Apalagi orang lagi terpuruk nih, bantu. Karena bisa jadi suatu saat kita yang gantian sama dia. Dia yang akan bantu kita atau mungkin orang lain yang bantu kita. Dan kita niatin karena Allah, karena kita sayang sama dia. Karena dia saudara muslim kita. Gitu. Karena memang benar-benar sayang. Rasulullah SAW aja dakwah kepada anak kecil, kepada orang tua, kepada Yahudi aja yang lagi sakit pembantunya datang tuh. Kita kadang saudara muslim, gak mau deket nanti anak terwarnai katanya. Kita kan juga udah belajar tahu batasan diri kan. Bukan berarti kita langsung ini juga enggak. Saudara muslim tuh harus kompak, harus saling bantu, saling memahami, saling support. Barakallahu fiik. Baik, barakallah jazakallah khair Ustaz Oh iya. atas jawaban yang diberikan. Tadi pertanyaannya ADHD ya, saya langsung tanyakan ChatGPT. ya minta AI. Oh. Itu ternyata attention device Deficiency hypersen iya hyperactive hyperactivity disorder. disorder iya. Ayo. Jadi orang yang kesulitan memusatkan perhatian, hiperaktivitas, impulsif, kesulitan mengatur waktu dan organisasi, lupa atau kehilangan barang. Itu yang Nah, sering terjadi pada gejala-gejala ADHD. ADHD ya ayo. harusnya. Ya. ADHD. Terima kasih banyak jazakallah khair Ustaz. Mungkin sedikit closing statement. Waktu kita sudah habis. Nah, Silakan, Ustaz. nasihat buat Ana dan teman-teman semua. Yang sudah menikah, belum menikah, yang menikah lagi nggak usah disebut. Yang 2 aja itu tadi ya. Jadi gini, kita semua manusia punya kekurangan, ya kan? Dan kita jangan selalu memiliki ekspektasi yang tinggi sama pasangan kita. Tapi bagaimana kita memberikan kewajiban kita kepada pasangan kita. Karena itu adalah hak mereka. Masalah mereka akan memberikan balik hak kita atau enggak kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa jadi ujian dan Allah tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak pernah uji kita di luar kemampuan kita. Kita sabar atas apa yang Allah uji dan insya Allah pahala dan ganjaran kebaikannya insya Allah kita terima di dunia dan di akhirat. Barakallahu fiik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Ustaz atas nasihat-nasihat yang telah diberikan dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi Ustaz beserta keluarga, Amin, amin, memberkahi umurnya dalam amin. ketaatan Walakum dan semua yang hadir di wa masjid iyyakum.
Pogung Dalangan ini, Amin. barakallahu fikum. Amin. Dan tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan kita dalam memahami apa yang telah disampaikan dan mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Barakallahu fikum. Yang belum menikah segera menikah ya Segera Ustaz ya. menikah. Yang sudah menikah mudah-mudahan bisa memperbaiki kualitas pernikahannya. Nah, Barakallahu fikum. Semoga kita mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, amin, warahmah, Allahumma amin ya dan Allah. mendapatkan anak-anak yang soleh dan yang solehah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak Ustadz Habib Taufik yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi Amin, di Allahumma. kesempatan yang sama di pengajian Insyaallah. Muslimah Jogja. Insyaallah. Barakallahu fikum, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.